Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian jadi orang pertama yang tahu updatean video dari aku. Selamat menonton! Oke, cerita ketujuh. Ini dialami oleh kakak tingkat, bukan sih, alumni kampusku. Inisialnya adalah HE, biar beda dengan H di cerita sebelumnya. Saat itu kan mau lebaran tuh. Nah, jadi dia pulang kampung ke kampungnya, yaitu Kuala Pembuang. Dia juga melewati daerah yang sama seperti kisah sebelumnya, yaitu daerah Kalab. Di daerah Kalab itu kan jalannya lurus aja. Nah, tiba-tiba dia merasa seperti menabrak sesuatu dan itu ada suaranya. Tanpa sengaja, dia keluar dari jalan aspal karena merasa tabrakan gitu loh. Tapi gak ada yang ditabrak itu, gak terlihat, tidak terlihat. Nah, setelah itu pas dia keluar dari jalan aspal, itu kan dia berhenti tuh mencek kendaraannya. Ternyata tebeng depan motornya itu hancur dan dia mencium kayak ada bau gosong. Padahal setelah diperiksa lagi motornya, bau gosong itu bukan berasal dari motornya. Entahlah dari mana itu bau gosongnya. Terus sampai rumah tuh, dia ceritalah ke orang rumah dan mereka meyakini bahwa sesuatu yang ditabraknya itu tadi adalah orang-orang yang ada di alam lain. Beda alam, tabrakan. Aduh, memang sih guys, di daerah itu tuh banyak orang yang mengalami kejadian-kejadian mistis. Aku juga pernah mengalami, nanti bakalan aku ceritakan. Ibuku juga pernah mengalami, nanti juga akan aku ceritakan, jadi tunggu saja. Dan masih banyak orang lain yang mengalami kejadian di daerah itu. Lanjut cerita ke-8. Dan ini masih kejadian yang ada di daerah Kalab. Ini dialami oleh teman aku. Saat itu dia bersama keluarganya ingin ke pantai yang ada di Kuala Pembuang. Jadi mereka itu dari daerah Sampit. Pasti dia melewati daerah Kalab itu lagi kan. Dan itu pertama kali mereka melewati daerah itu. Mereka berangkat menggunakan motor. Saat di daerah Kalab, ibunya melihat ada orang lewat dengan kecepatan yang tinggi, tapi warna rambutnya merah menyala seperti itu. Jadi mamanya kaget kan, kayak ya orang pasti bisa lah membedakan mana yang manusia, mana yang bukan. Ya saat itu mamanya kaget, tiba-tiba ngerem mendadak. Nah, di belakang mamanya itu kan ada orang tuh, ada orang yang juga saat itu dia ingin ke lokasi itu, mungkin pokoknya mereka searah lah ya. Nah, orang di belakang itu tiba-tiba menabrak ibunya teman aku. Kata orang yang di belakang, dia itu tidak melihat bahwa di depan itu ada mamanya teman aku gitu. Kayak seakan-akan matanya tertutup gitu loh, paham kan? Ditutupi, bukan tertutup merem gini ya, bukan. Lanjut cerita ke-9. Memang lah ya, rumah kakeknya itu katanya bekas rumah zaman kerusuhan dulu. Di rumah itu bukan dia saja yang mengalami, tapi orang satu rumah. Jadi pas malam hari, dia dan ibunya tidur di lantai 2 mendengar suara orang bersiul. Mereka mengira, oh itu mungkin pamanmu yang sedang kepanasan. Jadi dia keluar rumah dan duduk sambil bersiul. Itulah yang mereka pikirkan. Terus tantenya itu mendengar ada suara orang berjalan di belakang rumah. Sedangkan di belakang rumah itu adalah sungai. Terus tantenya yang satu lagi mendengar suara orang
menginjakan kakinya di pasir, serap itu kan suara yang menginjak-injakan kaki ke pasir itu. Dia berhenti setelah mendengar suara ketukan pintu. Terus paginya dia tanyalah ke pamannya, apakah tadi malam paman ada keluar rumah sambil bersiul? Jawaban pamannya, gak ada, aku tidur nyenyak. jadi siapa yang tadi malam bersiul di luar rumah, terus berjalan di belakang rumah yang ada sungainya, terus menginjak-injakan kakinya ke pasir? Siapa? Dan ternyata gak lama setelah kejadian itu ada keluarga mereka yang meninggal dunia. Jadi ibaratnya kejadian-kejadian yang mereka alami itu tuh seperti menandakan bahwa bakalan ada keluarga yang meninggal, begitu loh. Dan juga setiap dia menginap di rumah kakeknya itu, dia selalu mendengar suara anjing yang menggonggong. Terus setelah itu kayak ada suara apa ya kira-kira. Lanjut cerita terakhir, yaitu cerita ke-10. Ini dialami oleh teman aku yang bernama Ica. Jadi dia sore menjelang malam, dia mengumpul tugas ke kampusnya. Kebetulan saat itu dia bersama temannya, jadi dia 2 orang. Dan dia parkir motor itu tepat di depan pintu gedung utama. Temennya itu kan gak ikut masuk. Jadi dia masuk ke ruangan itu menuju loker cuman sendirian. Dan saat itu hari sudah gelap. Dia gunakan senter HP supaya ada yang meneranginya. Terus pas dia sudah meletakkan tugasnya di loker, dia keluar menghampiri temannya. Temannya nyeletuk gini, ngumpul tugasnya sendirian aja. Terus temannya nanya lagi tuh, ini ruangan apa nih dekat pintu? Oh, itu ruangan lab fisika, kata si Ica. Terus temannya si Ica ini nyeletuk tuh, ngapain mereka ke kampus sampai malam kayak gini? Terus dia bilang kan, udahlah diamlah, jangan ngomong aneh-aneh, aku cuma sendiri di lab ini. Sedangkan di situ saat itu memang nggak ada orang, cuma ada si Ica dan temennya. Terus temannya si Ica bilang lagi, lah dari tadi aku ngelihat banyak orang keluar masuk pintu gitu. Terus dia liriklah lagi ke pintu utama, ke pintu masuk lab kan. Temannya langsung kayak diam seketika dan minta cepetan balik. Dah, berarti dia sudah menyadari itu bahwa yang dia lihat bukanlah manusia. Terus setelah mereka udah pergi tuh, udah jauh lah ya dari lab, temannya bilang gini, aku tuh seriusan ngeliat orang tuh banyak keluar masuk lab. Tapi pas aku lihat lagi, langsung gelap. Gak ada satupun orang di situ. Oke, ceritanya sudah habis. Jadi gimana menurut teman-teman, di antara 10 cerita itu, cerita mana yang menurut kalian paling menyeramkan, yang bisa membuat bulu kuduk kalian merinding? Jika kalian ingin berbagi cerita tentang hal mistis, silahkan kalian DM ke IG aku fbrnty_rf. Sekian video dari aku, semoga kalian suka. Jangan lupa support channel ini dengan like, comment, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.